kalian berenam sudah mau datang ke ruang ini, ke ruang multimedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa ini yang mau mimpin doa? Yo, Mas Willy memimpin doa supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Mas Willy, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa mulai. Sekarang kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok dengan tema meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Oke. Konseling kelompok itu sendiri adalah bagaimana cara kita nanti berdiskusi. Kita nanti akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi bersama-sama bersama anggota kelompok, di mana nanti Bu Tisna ini sebagai siapa? Pemimpin kelompoknya. Dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Dan tujuan dari konseling kelompok itu apa sih? Ada yang bertanya-tanya nggak? Tujuannya itu apa gitu? Tujuannya itu supaya nanti kita bisa mengevaluasi perilaku-perilaku kita selama ini. Apa sih? Seperti misalnya perilaku seperti sering tidur di kelas, terus apa namanya? Bolos. Wah, ini biasanya membolosnya apa? Jam pelajaran, pergantian jam ya. Pergantian jam. Kemudian apa lagi? Sering datang terlambat. Wah, sering apa lagi? Menunda-nunda apa? Tugas, menunda PR. PR-nya kalau belum dapat contekan belum dibuat gitu. Itu ya. Untuk tata cara pelaksanaan dari konseling kelompok kita nanti adalah kalian masing-masing nanti bisa menyampaikan pendapat kalian. Nah, bisa menyampaikan pendapat kalian, menyampaikan permasalahan kalian, kemudian kalian bisa saling bertukar bertukar pendapat untuk mencari solusi, saling membantu seperti itu ya. Kita bisa bertukar pendapat, mencari solusi bersama-sama dari masalah yang dihadapi kita semua. Kemudian di sini Bu Tisna sangat meminta ya, sangat berharap kalian nanti bisa berperan aktif dalam kegiatan ini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencapai tujuan kita. Kita bisa mendapatkan solusi, teman-teman kalian juga nanti bisa mendapatkan solusi dengan bertukar pendapat. Di dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas-azas yang perlu kita kita pahami. Yang pertama adalah azas kesukarelaan. Nah, Ibu harap kalian datang ke sini sudah dengan sukarela, rela, legowo, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan, kerelaannya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir, gitu ya. Kemudian ini ada yang dipaksa nggak? Ada ya. Ini sudah sama-sama rela ya. Wah, sudah sama-sama rela karena kita memang benar-benar mau menyelesaikan suatu permasalahan agar mendapatkan solusi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Apabila nanti di dalam satu kelompok ini terdapat suatu permasalahan, nah Ibu harap permasalahan itu hanya kita dalam satu kelompok yang tahu. Ya, jangan sampai teman-teman di luar kelompok ini mengetahuinya. Contohnya, misalnya Mas Willy kok mempunyai suatu permasalahan. Nah, awalnya Mas Jaswin nggak tahu, Mas Rizal nggak tahu permasalahannya Mas Willy. Nah, tapi dengan adanya forum ini, konseling ini, kita jadi tahu apa permasalahan yang dihadapi sama Mas Willy. Nah, yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Jangan sampai orang lain selain kita yang ada di lingkungan kelompok ini mengetahuinya. Begitu ya. Sekarang kita ice breaking dulu. Nah, biar apa sih ice breaking? Ya, sudah semangat. Biar tetap semangat, gak ngantuk. Nah, yuk kita mulai dari ice breakingnya. Nanti Bu Tisna punya ice breaking, yaitu kalian harus merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Nah, ya. Bu Tisna akan awali dengan kata balon. Balon meledak. Balon meledak pisau. Balon meledak pisau saya. Waduh. Balon meledak pisau saya terkejut. Terkejut nggak? Balon meledak pisau saya terkejut. Ya. Tambahannya ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kalian.
Lah dari yang sudah disampaikan teman-teman kalian ini tadi sudah ada pada diri kalian belum? Belum ya? Nah belum. Berarti kalian yang ada di sini kita masih harus meningkatkan apa? Motivasi. Meningkatkan motivasi untuk bisa mencapai suatu tujuan. Oke. Apa kok kalian motivasi belajarnya itu rendah, tidak punya motivasi, tidak bersemangat? Pasti ada yang namanya faktor-faktornya. Pasti ada permasalahannya. Nah di sini nanti kita akan menyampaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Sekarang kita bisa satu persatu ya nanti menyampaikan permasalahan yang kalian hadapi. Nah, kalian harus sampaikan secara terbuka ya. Kalian harus menyampaikan secara terbuka. Kalian tidak boleh sungkan satu sama lain karena di sini kita tujuannya adalah mencari solusi. Oke, siapa yang mau berbicara terlebih dahulu untuk menceritakan? Silakan mulai dari mana? Atau kita mau urutkan atau mau tunjuk jari? Boleh. Mas Billy, Mas Billy. Nah, sekarang Bu Tisna akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi ya. Nanti akan Bu Tisna pandu untuk pengisiannya. Silahkan dibagi dulu ke temennya. Itu yang pertama, yuk Bu Tisna pandu. Yang pertama kalian isikan dulu wants atau keinginan. Sebenarnya kalian itu maunya seperti apa? Harapan kalian terhadap diri kalian itu bagaimana? Kalian tuliskan di words. Kemudian doing itu apa? Apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Apa yang sudah kalian lakukan selama ini pada proses pembelajaran? Itu seperti apa? Apa sih yang sudah kalian lakukan? Dari keinginan kalian tadi, apa yang sudah kalian lakukan? Kemudian evaluation. Nah, evaluation itu berarti kita nanti akan mengevaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini, kalian mengevaluasi keinginan itu dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa dituliskan. Kemudian yang berikutnya adalah planning atau apa? Rencana. Planning atau rencana. Nah, ini nanti kalian isikan di sini. Selanjutnya ada planning atau rencana untuk perubahan apa yang nanti akan kalian buat. Kedepannya itu setelah sesi konseling ini tuh kalian nanti pengen apa? Planningnya, rencana yang akan kalian lakukan itu nanti seperti apa untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Kalau sudah selesai untuk menulisnya, sekarang Bu Tisna minta kalian nanti silakan membacakan apa yang sudah kamu tuliskan tadi, mulai dari keinginan kamu seperti apa, kemudian apa yang kamu lakukan, kemudian nanti sampai ke planning ke depannya seperti apa. Dari Mas Billy sendiri apa, wants-nya, keinginannya apa? Untuk keinginan saya ingin masukannya kayak tadi ya yang dibilang sama Bu Tisna ya, lebih membagi waktu gitu ya, membagi waktu antara bermain dan belajar. Kalau misalnya bermain kok biasanya pulang sekolah sampai isak, nanti berangkat lagi sampai larut malam, ya sudah dibatasi. Mulai sekarang bermainnya sewajarnya aja ya, kumpul-kumpul boleh sama temennya, yang penting apa, kita tidak lupa waktu. Tidak lupa waktu, karena seorang pelajar kewajibannya juga harus belajar. Di planning yang sudah kalian sampaikan tadi, Bu Tisna sangat senang sekali ya, karena ternyata kalian sudah mempunyai planning yang bagus banget. Harapan Bu Tisna itu tidak berhenti sampai di konseling ini saja ya, tidak berhenti sampai di konseling ini saja, karena nantinya Ibu pasti akan masih memantau untuk perkembangan kalian di kelas itu nanti seperti apa ya, perkembangan kalian
seperti apa harapan ibu kalian sudah menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian nanti kalaupun ada bapak ibu guru yang masih yang saya minta untuk melakukan observasi di kelas, nggak masalah ya. Ya itu karena untuk memantau kemajuan kalian, ya. Untuk memantau kemajuan kalian karena kita sudah punya satu tujuan nih tadi, kita sudah punya satu tujuan, kita memberikan solusi, kita mencari solusi. Nah itu biar tujuan kita tadi tercapai, solusi yang sudah kita dapatkan tadi bisa tercapai, gitu ya. Oke, dan kita masih ada pertemuan kedua nanti ya, di lusa kita masih bertemu lagi untuk evaluasi hasil dari konseling kita hari ini, gitu ya. Kita masih akan bertemu lagi. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya, ya, meluangkan waktunya di sini. Semoga sesi konseling ini memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa mencapai tujuannya bersama-sama, gitu ya. Dan ibu akhiri sesi konseling ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga nanti kita bisa lancar ke depannya, tidak ada halangan suatu apapun, ya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa, persilakan. Selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas ya untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kok datang-datang udah pada senyum-senyum semua. Wah, lagi happy kayaknya nih. Lagi sebenarnya kok pergi? Tidur. Bangun tidur. Tadi ada jam kos ya kayaknya ya? Ya, terus mesti ada yang tidur. Istirahat. Tapi tugasnya udah dikerjain ya? Ya, oke. Sehat toh? Oke. Seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa. Silahkan siapa yang mau mimpin doa? Iya Mas Delmi, dipimpin doanya supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan dipimpin Mas Delmi. Sebelum mengawali kegiatan, ini kan kita pertemuan kedua ya, di konseling layanan konseling kelompok ini kita pertemuan kedua. Nah kemarin kita sudah menjelaskan apa itu konseling kelompok karena kalian baru 2 kali ini mengikuti. Nah konseling kelompok itu apa kemarin? Tujuannya apa? Diskusi ya, diskusi untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi agar apa? Agar kita mencapai tujuan. Oke. Kemudian kemarin Bu Tisna sudah menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang kita pahami di dalam konseling kelompok, yaitu apa saja kemarin? Keterbukaan. Kemarin sudah saling terbuka ya, mengungkapkan masalahnya ya. Kemudian apa lagi? Kerahasiaan. Ada nggak yang dari selesai sesi kemarin kalian terus ngobrol-ngobrol sama teman yang lain? Tidak ya. Kita saling menjaga. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Begitu juga hari ini, adakah yang terpaksa untuk datang ke tempat ini? Tidak. Sukarela ya? Ikhlas ya? Karena memang tujuan kita itu untuk mencari solusi dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyampaikan semua permasalahan yang ada. Kita sudah berdiskusi, sudah mencari solusi bagaimana nanti ke depannya. Nah itu adalah berarti kalian sudah sukarela ya, tidak ada paksaan. Oke, biar bersemangat lagi, kita sekarang mau ice breaking lagi. Mbak Kata. Tebak kata. Ada usulan dari Mas Riza, kita mau tebak kata. Oke, kita tebak kata. Kita tebak kata. Nama hewan diawali dari huruf A. Ayam. B. Belalang. C.
tidak. Ayo, ayo. Tekot, ayo. Bahasa Jawa deh. Terus tekot. Elang. Terus apa lagi? Flamingo. Oke, tepuk tangan dulu kita. Oke, sekarang kita akan bersama-sama untuk membacakan komitmen kita dalam mengikuti konseling kelompok ini. Oke, gitu ya. Silakan yuk dibaca bersama-sama komitmennya. Saya Jaswia Ahmad Rizal Fajar dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan menjalankan segala data atau keterangan yang ada terima baik dari diri saya atau dari diri siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak dapat diketahui orang lain. Oke, kita sudah berkomitmen ya. Jadi kita sudah paham untuk konseling kelompok ini. Nah, semoga nanti dengan konseling kelompok ini dapat memberikan perubahan untuk kita semua, ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Sekarang dari kemarin yang sudah kalian lalui, ya, sesi konseling yang sudah kalian lalui kemarin, kalian merasakan nggak apakah ada perubahan pada diri kalian pada saat ini? Ada ya, ada perubahannya. Mungkin dari Mas Brian dulu. Perubahan yang saya alami kemarin Kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, kalau misalnya kita mengadakan seperti konseling seperti ini, kelihatannya efektif ya. Efektif ya. Kita jadi tahu kan permasalahan teman, cari solusi, kemudian kita sama-sama tidak merasa sendiri gitu ya. Kita sama-sama tidak merasa sendiri karena teman-teman yang lain ternyata kan juga welcome. Ternyata teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama dan merasa terbantu. Nah, saling bersama-sama. Nah, tugas kita nanti adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan kalau misalnya kok ada temennya yang ngelopro lagi ya, diingatkan. Kita saling mengingatkan seperti itu ya. Selain nanti Bu Tisna juga tetap memantau, mendampingi kalian. Tidak mungkin kan saya lepas langsung seperti itu, tidak. Bu Tisna tetap akan mensupport, mendampingi kalian. Nah, bahkan sewaktu-waktu kalian nanti membutuhkan mau sharing-sharing apapun, silakan. Kami dari tim BK itu sangat terbuka, gitu ya. Jadi pokoknya jangan sungkan-sungkan. Kalau kalian mempunyai permasalahan apapun, silakan nanti dibicarakan, dikonsultasikan. Kalau mau sharing-sharing saja, gitu ya. Jadi nanti ini silakan Bu Tisna akan memberikan lembar untuk evaluasi. Silakan nanti kalian lembar observasi ini kalian isi ya. Nah, ini kita bagikan dulu satu persatu. Oke. Ya, selama kalian mengikuti proses konseling ini ya, silahkan nanti kamu tulis di sini ya, di data dirinya, mulai dari nama, kelas, dan hari tanggal sekarang ya. Ini tanggal 11. Sudah ya? Oke, kalau sudah boleh bisa minta ya, kumpulkan ke depan sini. Oke. Baik, ini ada instrumen untuk harus kalian isi ya, nanti untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan konseling kelompok kita. Nanti silakan kalian checklist ya, checklist sesuai dengan pernyataan ini, apakah sesuai dengan
yang ada di diri kalian. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa memilih antara sangat sesuai, kemudian tidak sesuai ataupun sangat tidak sesuai, gitu ya. Silahkan diisikan seperti sebelumnya tadi. Oke, silahkan diisikan. Ya. Oke. Kalau misal tidak sesuai dengan diri kalian, bisa dicentang tidak sesuai. Kalau misal sesuai, bisa dipilih yang sesuai. Sudah selesai semua ya? Oke. Mari silakan dikumpulkan satu, jadikan satu. Oke. Mas Billy sudah ya? Sudah dikumpulkan. Oke, terima kasih. Apa namanya? Pengisian dari lembar evaluasi hasil. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling ya pada 2 sesi ini, pastinya kalian merasakan sesuatu yang ada pada diri kalian. Apakah nanti perasaannya bagaimana? Nah, nanti silakan, ini hanya sebagai refleksi saja ya, hanya sebagai refleksi. Jadi nanti silakan kalian tuliskan, kalian ungkapkan apa yang sesuai dengan diri kalian. Ya, nanti di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang dirasakan saat ini. Gitu ya? Bisa dipahami? Baik, bisa bagikan lagi ini untuk refleksinya. Nah, apa yang dirasakan nanti silahkan kalian ungkapkan di sini, tuliskan. Nah, tuliskan di sini. Boleh dikumpulkan jadi satu lagi. Nah, ya, Bu Tisna sangat berterima kasih sekali ya. Kalian sudah dengan semangat, kalian sudah bisa mengikuti kegiatan kita pada 2 kali sesi konseling kelompok ya, tanpa kalian tanpa mengeluh ya, sudah bisa mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan, masih tetap bersemangat. Semoga harapan saya kegiatan ini dapat memberikan manfaat, kemudian bisa memberikan motivasi untuk kalian nanti ke depannya ya. Kita bisa bersama-sama ya, kita bersama-sama melangkah lebih maju lagi. Pokoknya kalian harus saling mengingatkan, ingat ya, harus saling mengingatkan temannya. Kita harus saling support, saling mengingatkan. Kalau memang ada temannya yang nanti di tengah jalan lupa sama kemarin yang sudah dituliskan, kamu kan sudah planningmu kemarin seperti ini, ayo diingatkan seperti itu ya. Kita sama-sama bekerja sama, saling mengingatkan satu sama lain. Oke, harapan khususnya kalian kali ini melalui sesi konseling kelompok ini kalian bisa menjadi lebih termotivasi ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk sesi konseling kelompok di 2 sesi ini. Silahkan ini diisikan dulu daftar hadirnya. Baik, terima kasih. Untuk ini daftar hadirnya sudah diisi ya. Dan untuk saya ingatkan lagi bahwa nanti ke depannya kalau kalian masih mau ada yang dikonsultasikan atau disaringkan, dengan senang hati terbuka kalian bisa datang ke ruang BK ya, bisa datang ke ruang BK. Silahkan apapun itu, kalau kalian mau konsultasi silahkan langsung ke BK, kami terbuka untuk kalian ya. Dan perlu diingat, kita akan terus memantau, mendampingi untuk perkembangan atau perubahan kalian ke depannya ya, akan menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.